kembali lagi nih di ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Adik-adik, apa kabarnya? Kak Febi harap semuanya sehat-sehat ya. Selalu jaga kesehatan adik-adik supaya bisa terus mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, kita mau mulainya dengan doa. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi sama-sama satu lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali lagi mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus berkati supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan dengan baik, dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kami mau nanya, siapa yang suka jadi pahlawan? Kak Febi juga suka nih jadi pahlawan. Yang merasa dirinya pengen jadi pahlawan, kita berdiri bareng yuk. Kita mau nyanyi sama-sama lagu yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Semangat ya! Pahlawannya Tuhan Yesus ya. Gimana caranya? Dengan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Kan mau jadi pahlawannya Tuhan Yesus, jadi harus mengerti apa yang firman Tuhan katakan supaya kita boleh menjadi pahlawan Tuhan Yesus yang baik. Nah, sekarang kita mau siapkan telinga kita. Kita mau duduk diam, mau duduk tenang, supaya kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Suka-suka Melakukan Firman Tuhan. Suka-suka, suka melakukan firman
Selamat pagi. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama Kak Novi. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan dan saatnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, minggu ini tidak terasa kita sudah masuk ke pelajaran 4 dengan tema Harun menjadi penolong di dalam Keluaran 4 ayat 27 sampai dengan Keluaran 5 ayat 21. Sekarang duduk tenang, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Suatu ketika ada yang bernama Musa. Nah, Musa ini saat itu sedang gembira sekali adik-adik. Kenapa ya? Ternyata dia sedang ingin melakukan perintah Tuhan, yaitu ia ingin menolong bangsanya sendiri yang sedang dalam kesengsaraan. Tetapi Musa tidak sendirian. Dia memiliki teman yang bernama Harun. Siapa tadi? Harun, betul sekali. Mereka berdua ditugaskan untuk menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada Raja Firaun. Ketika mereka berjalan menuju Raja Firaun di Mesir, dan akhirnya mereka pun sampai. Tetapi sebelum menyampaikan pesan, mereka memberi salam dulu kepada Raja Firaun. Akhirnya Harun pun memberanikan diri berkata kepada Raja Firaun, Raja Firaun, izinkan kami menyampaikan pesan Tuhan Allah kami kepada Raja. Izinkanlah bangsa Israel untuk pergi beribadah ke padang gurun. Tetapi tahu nggak adik-adik, Raja Firaun menjawab seperti ini. Siapakah Tuhanmu itu? Siapakah Allahmu itu? Aku tidak kenal dan aku tidak mengizinkan bangsa Israel pergi ke sana. Wah, Musa dan Harun ketika mendengar itu, mereka sedih sekali. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka berjuang sekali lagi membujuk Raja Firaun supaya orang-orang Israel diizinkan pergi ke padang gurun. Tetapi tetap aja adik-adik, Raja Firaun tidak mengizinkan. Mereka pun akhirnya pulang dengan tidak menemukan jawaban apapun. Ketika Raja Firaun mendengar hal itu, dia pun memanggil semua mandor orang Mesir untuk memerintahkan agar semua orang Israel diberi pekerjaan yang lebih berat lagi. Wah, ketika orang Israel mendengar itu, mereka sedih. Yang tadinya mereka pikir pekerjaan mereka udah mau selesai, ternyata mau ditambahkan lagi adik-adik. Wah, mereka sedih sekali. Pada saat mereka bekerja, dulu mereka harus hanya bekerja saja, tidak harus mencari jerami, tidak harus mencari batu-batu lagi. Tetapi ketika Raja Firaun menyuruh orang-orang Israel bekerja keras, setiap pagi mereka itu harus banting tulang. Mereka bekerja keras, mencari jerami, mencari batu bata. Dan di saat jerami dan batu bata itu tidak sesuai permintaan raja, maka orang-orang Israel itu dipukul, dimarah-marahin. Kasihannya adik-adik. Nah, begitulah pekerjaan orang Israel. Mendengar hal itu, akhirnya mandor orang Israel ini menghadap kepada Raja Firaun. Raja, apakah engkau tidak ingin meringankan pekerjaan kami? Begitu kata mandor orang Israel. Tetapi adik-adik tahu nggak? Raja Firaun tidak mau mendengar sama sekali. Bahkan Raja Firaun mau mereka bekerja lebih keras lagi. Wah, mereka pun akhirnya marah-marah, ngomel-ngomel tidak jelas. Dan ketika mereka pulang, mereka melihat ada Musa dan Harun. Mereka pun menghampiri mereka berdua. Gara-gara kalian ini, pekerjaan kami ditambah lagi. Harusnya pekerjaan kami sudah selesai, tetapi karena kalian berdua, pekerjaan kami ditambah lagi. Wah, di situ adik-adik kalian tahu Musa sedih sekali.
Musa merasa tidak berdaya. Musa merasa gagal mengajak orang Israel pergi beribadah ke padang gurun. Saat itu Musa dan Harun pun bersedih. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tetapi kalian tahu adik-adik, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada buat mereka. Tuhan pun menghibur mereka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi semangat supaya Musa yang tadinya bersedih sekali, tetapi karena Tuhan mengirimkan Harun untuk menolong Musa, Musa pun tidak jadi bersedih. Justru Harun menguatkan Musa, dan Harun berkata, "Tenang Musa, aku akan menolongmu lagi. Kita akan berusaha membujuk Raja Firaun supaya orang-orang Israel bisa datang beribadah ke padang gurun." Nah, Harun pun bukan hanya berbicara kepada Raja Firaun, tetapi dia berusaha menjelaskan kepada semua orang Israel supaya orang Israel tidak jadi marah kepada Musa. Nah, itulah cerita firman Tuhan kita pagi hari ini. Siapa sih yang mau jadi seperti Harun yang siap menolong Musa kapanpun, dimanapun, walaupun Musa saat itu sedang terpuruk sekalipun, sedih sekalipun, tetapi ada Harun yang ingin menolong Musa pada saat itu. Itulah cerita firman Tuhan kita adik-adik. Kak Novi berharap walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Kak Novi yakin adik-adik di rumah juga pasti siap untuk menolong semua orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Terlebih keluarga, papa, mama, kakak, adik, semuanya pasti adik-adik ingin menolong. Nah, saatnya kita mau membaca ayat hafalan kita nih yang terdapat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 9. Berbunyi demikian, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Itulah cerita firman Tuhan kita. Kita mau tutup di dalam doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana kami ingin belajar seperti Musa dan Harun, bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang boleh kami dengarkan, dan berkati semua adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan semuanya ya. Gimana cerita firman Tuhannya? Seru ya? Iya. Gimana, siapa yang mau jadi penolong sama seperti Harun? Siapa? Kami juga mau jadi penolong. Adik-adik semua juga harus jadi penolong sama seperti cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Novi. Nah, sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kak Bibi harap semua tetap jaga kesehatan ya. Kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tetap setia ikut sekolah minggu ya adik-adik. Kalau gitu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.